Berdiri kokoh di Bukit La Sabica, Spanyol, pesona bangunan monumental ini tak pernah pudar dimakan usia. Inilah Alhambra, salah satu jejak kejayaan Islam di Andalusia. Andalusia merupakan sebuah negeri di semenanjung Iberia yang diperintah oleh kaum Muslim atau bangsa Moor antara tahun 711 hingga 1492. Andalusia meliputi Spanyol, Portugal, dan Perancis bagian selatan. Dari sinilah penyebaran Islam di Eropa bermula. Di Spanyol sendiri Islam berkuasa hampir 8 abad. Dan Istana Alhambra yang terletak di kota Granada menjadi bukti nyata kegemilangan Islam tempo dulu. Tak puas menikmati kemegahan Alhambra dari kejauhan, saya pun menyusuri kompleks istana seluas 13 hektar ini. Dalam bahasa Arab, Alhambra berarti merah. Nama ini mengacu pada material bangunan istana yang didominasi warna merah bata. Namun ada pula yang berpendapat nama Alhambra diambil dari Sultan Muhammad bin Al-Ahmar, pendiri dinasti Nasrid yang merupakan kesultanan Islam terakhir di Andalusia. Alhambra dibangun secara bertahap selama 3 abad mulai dari tahun 1238. Salah satu bangunan terpenting dari kompleks ini adalah Al-Kazabah. Sepanjang abad ke-13 hingga ke-15, Alhambra terus diperluas dengan menambahkan benteng pertahanan. Salah satunya adalah Al-Kazabah yang merupakan pusat pelatihan militer kerajaan. Al-Kazabah dibangun di atas reruntuhan benteng Romawi dan berfungsi melindungi bangunan lainnya di kompleks Alhambra. Sebagai markas militer kerajaan, Al-Kazabah juga dilengkapi dengan rumah-rumah serta pemandian untuk para tentara. Namun sayang, saya hanya bisa menyaksikan reruntuhannya saja. Yang masih berdiri kokoh hanyalah Torre de la Vela, menara pengawas setinggi 27 meter. Dari puncak menara inilah kita bisa menikmati pemandangan indah kota Granada serta pegunungan bersalju Sierra Nevada. Perjalanan saya berlanjut ke Istana Nasrid yang dibangun oleh Raja Yusuf I dan dilanjutkan anaknya Muhammad V. Istana Nasrid merupakan istana yang sangat unik dengan dekorasi indah dan rumit yang menjadi ciri khas istana Arab. Istana Nasrid memiliki 3 bagian penting. Pertama, Meksuar yang berfungsi sebagai pusat administrasi kerajaan sekaligus pengadilan. Memasuki Istana Meksuar, saya langsung disuguhkan mahakarya bangsa Moor, sebutan untuk Muslim yang berasal dari Afrika Utara. Ya, ukiran kaligrafi seperti ini terdapat hampir di seluruh ruangan utama istana. Dan kaligrafi Arab ini antara lain berasal dari Raja Yusuf dan juga Ismail I. Di abad ke-16 setelah runtuhnya kekuasaan Islam di Andalusia, Meksuar sempat diubah menjadi kapel oleh penguasa Roma. Rasa kagum saya semakin bertambah begitu memasuki Istana Comares, bagian terpenting di kompleks Alhambra. Comares merupakan kediaman resmi Sultan sekaligus pusat aktivitas politik dan diplomatik kerajaan. Di sini terdapat kolam air yang sangat luas dan berfungsi memantulkan struktur bangunan di atasnya, membuat seluruh istana beserta menaranya seolah-olah mengambang di atas air. Bangunan lain yang menjadi magnet bagi pengunjung adalah Patio de los Leones. Ruangan khusus bagi perempuan yang hanya boleh diakses oleh anggota keluarga serta pelayan saja. Di bagian lain kompleks ada Taman Generalife, tempat para bangsawan dan raja-raja bersantai. Kata Generalife berasal dari bahasa Arab Yanat al-Arif yang artinya kebun arsitek. Taman ini menjadi simbol bahwa kreasi di dunia semua berasal dari Allah sebagai arsitek dan pencipta alam semesta. Because it's the part who's got more decorate and most beautiful because it's like a park, a little park in a castle. Menyusuri satu persatu bangunan di Alhambra, saya seperti ikut merasakan masa kegemilangan Islam di Andalusia. Namun begitu memasuki Istana Charles V, saya seakan menyaksikan runtuhnya kejayaan itu.
The Palace of Charles V ini dibangun ketika kota Granada diambil alih oleh Raja Katolik. Namun pembangunan istana ini tidak pernah selesai dan bahkan Raja Charles sendiri tidak pernah menempati istana ini. Sesuai namanya, istana ini dibangun oleh Raja Charles V. Istana dengan gaya Renaissance ini baru ditambahkan di Kompleks Alhambra pada abad ke-16. Namun karena masalah politik dan ekonomi, pembangunan istana tak pernah rampung. Tanpa dekorasi dinding dan tanpa motif di langit-langit membuat istana ini tampil kontras dibandingkan bangunan lainnya yang bergaya mur. Kompleks Alhambra tak hanya sekedar istana dan benteng, namun lebih menyerupai sebuah kota. Lengkap dengan pusat pemerintahan, sekolah, serta perumahan. Kompleks megah berusia sekitar 1.300 tahun ini pernah menjadi tempat bermukim bagi 40.000 orang. Setiap bangunan di kompleks ini menyimpan sejarah penting bagi perjalanan Islam di Andalusia. Mulai dari masa kejayaan hingga runtuhnya kekuasaan Islam tahun 1492. Saat penguasa Muslim Granada, Raja Boabdil menyerah tanpa perlawanan berarti pada Raja Katolik Ferdinand II dan Ratu Isabella I. Kini Alhambra tercatat sebagai peninggalan arsitektur Islam terbaik di Eropa. Benteng Islam terakhir di Andalusia ini sekaligus menjadi bukti keterampilan tingkat tinggi para perajin Muslim di masa itu.